7. Kampung tukangan. Konotasi yang berjalin dengan kriya dalam kosakata Jawa dan merujuk pada toponimi perkampungan ialah tukangan. Kampung ini diberi nama tukangan lantaran banyak warganya yang tinggal di sana berprofesi sebagai tukang batu dan tukang bangunan lainnya. Lazimnya mereka menjual jasa dan tidak memproduksi barang laiknya di kampung krian. Tetapi, seperti setiap kota besar, ada pula warganya yang berprofesi sebagai tukang pembuat barang. Lokasinya berada di dekat sentra perekonomian, tempat mereka bisa memasok barangnya untuk dijual. Mengingat di banyak kota di Hindia Belanda, sentra perekonomian tidak hanya pasar, tetapi juga perkampungan etnis Tionghoa atau pecinan yang mendominasi perekonomian kota, maka lokasi kampung tukangan berada di dekatnya sebagai bentuk hubungan transaksi rutin. Pasalnya, kampung pecinan menjadi penerima produk, sementara kampung tukangan adalah pemasok produk. Catatan kaki nomor 74. Anthony Reid, Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 hingga 1680, Jilid 1, Tanah di Bawah Angin, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor 2014, halaman 115. Pola morfologi kota berdasarkan fungsional juga berlaku di Magelang. Sejak awal kemunculan kampung tukangan, tidak terpisah dari kompleks utama pemukiman orang Tionghoa, khususnya di sepanjang jalan utama yang menjadi lokasi perdagangan mereka atau pecinan. Bahkan, dalam pengaturan tata ruang daerah tahun 1890-an, pemerintah Karisidenan Kedu mengklasifikasikan kampung tukangan sebagai bagian integral dari kampung Tionghoa atau Chinese Wijk. Catatan kaki nomor 75. Gerechtelijk Aankondigingen dalam Nederlands Staatskoerant, tanggal 12 Mei 1893, lembar ke-1. Dalam perkembangan lebih lanjut, seiring kepadatan demografi, kampung tukangan dibagi menjadi dua pada permulaan abad 20, yaitu kampung tukangan wetan atau timur dan kampung tukangan kulon atau barat. Kampung tersebut pernah dilanda wabah pes dan dinyatakan tertutup bagi orang luar selama 1 bulan pada Oktober 1929 sambil menanti pembersihan dan pemulihan kesehatan. Catatan kaki nomor 76. Gimen in the News dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie, tanggal 15 Oktober 1929, lembar kedua. 8. Kampung Tengkon. Dalam tradisi lisan, nama Kampung Tengkon yang terletak di kota Magelang ini berasal dari kata Tengku, suatu gelar bangsawan dari Sumatera Utara. Gelar Tengku mengingatkan pada suatu kelas sosial di antara masyarakat Aceh atau Melayu di Sumatera Timur. Catatan kaki nomor 77. Gelar Tengku awalnya hanya digunakan di Aceh dan baru diterapkan bagi sebutan para raja Melayu di pantai timur Sumatera setelah daerah ini diletakkan di bawah pengaruh Sultan Iskandar Muda pada pertengahan abad ke-17. Tengku atau tuanku artinya adalah tuan kita. Daniel Parrott. Kolonialisme dan etnitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Jakarta, Kelompok Penerbit Gramedia, 2010, halaman 133. Bertolak dari pengertian ini, diduga di kampung itu pernah tinggal satu orang bangsawan Sumatera bergelar Tengku. Nama kampung Tengkon sendiri di kota Magelang sudah ada sejak tahun 1893 saat sebuah saluran air atau water lading dibangun di kota ini yang kemudian dikenal dengan istilah Plengkung Tengkon atau yang sekarang menjadi Jalan Daha. Nama Tengkon pasti telah diberikan sebelum tahun itu. Sementara periode itu di Hindia Belanda terjadi perang Aceh. Apabila nama itu dikaitkan pada peperangan tersebut, kemungkinan
bahwa seorang bangsawan Aceh bergelar Tengku ditahan Belanda dan ditempatkan di kampung itu. Analisis ini bertemali dengan lingkungan sekitarnya yang merupakan kompleks militer Belanda dan memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sipil dan militer Belanda di Aceh. Akan tetapi, ada versi lain yang menyebutkan asal-usul kampung ini dari nama seorang Tionghoa yang hidup pada masa itu, yaitu Tengku. Ia dikenal sebagai seorang Tionghoa yang dermawan dan menolong banyak orang Jawa di sekitarnya, serta bersahabat dengan orang-orang Jawa. Dari situ, kemudian muncul sebutan Tengkon untuk rumah Tengku dan sekitarnya. Jika hal ini benar, maka sosok Tengku pasti sudah ada sebelum pertengahan abad 19, karena setelah periode itu, daerah tersebut didominasi oleh militer dan tidak ada lagi orang Tionghoa yang tinggal di sana. Setelah status kota Praja diberikan kepada Magelang tahun 1906, daerah Tengkon tumbuh menjadi sebuah kompleks pemukiman. Meski masih tetap didominasi warna militer, kampung ini berintegrasi ke dalam morfologi kota sehingga disambungkan dengan jalan-jalan yang berkualitas seperti halnya bagian kota Magelang lainnya. Awal 1930-an, pembangunan jalan besar-besaran yang menghubungkan kampung ini dengan kampung Meteseh dikerjakan oleh pemerintah Kota Praja Magelang. Jalan keras yang dilapisi aspal menyambungkan kota ini dengan daerah Keramat dan pusat kota Magelang yang memudahkan sarana lalu lintas dan transportasi. Catatan kaki nomor 78. Wegen in Magelang dalam Surabaya's Handelsblad tanggal 19 Mei 1931, lembar kedua. 9. Kampung Ngarakan. Kampung ini diberi nama Ngarakan lantaran bertolak dari suatu peristiwa yang pecah di sana. Peristiwa itu berjalin berkelindan dengan pembangunan kelenteng sebagai rumah ibadah warga Tionghoa di alun-alun Magelang tahun 1864. Menurut tradisi Tionghoa, patung Dewa Pelindung Kelenteng atau Tepekong ditempatkan untuk bertahta di kelenteng. Patung yang dikeramatkan itu dibawa dari daerah Kutoarjo yang dilanda perang Diponegoro tahun 1825 dan kemudian ditempatkan di rumah seorang Tionghoa yang tinggal di kampung ini. Selepas kondisi aman, rumah yang digunakan untuk menyimpan patung ini difungsikan sebagai rumah pemujaan sementara. 30 tahun kemudian, etnis Tionghoa yang telah berhasil mengumpulkan dana di bawah koordinator Kapitan Tionghoa Kedu, B. Chok Lo, sebagai pemborong candu dan rumah gadai di Magelang, memperoleh tanah di alun-alun untuk membangun kelenteng. Ketika bangunan kelenteng berhasil diwujudkan dan diresmikan pada 8 Juli 1864, patung Tepekong dibawa dalam perarakan dari tempat itu menuju kelenteng ini. Sejak itu, tempat yang digunakan bagi perarakan tersebut disebut Ngarakan. Meski patung ini telah dipindahkan, kampung Ngaraan tetap identik dengan perkampungan yang dihuni etnis Tionghoa. Beberapa orang Tionghoa kaya berhasil membeli tanah tinggal di kampung ini. Catatan kaki nomor 79. Telegrammen dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie, tanggal 10 Juli 1917, lembar kedua. Bahkan, tahun 1950-an, Kampung Ngaraan menjadi lokasi kantor pusat Yayasan Tionghoa Giok Hiong Kong berdiri. Catatan kaki nomor 80. Kolekte dan contoh kelompok Gelangan. 1. Kampung Ngentak. Tahun 1935, Kampung Ngentak tercatat dalam arsip Notulen van de Openbaar Vergadering van de Gemeenteraad van Magelang sebagai wilayah yang terkena proyek pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Disebutkan, pengerjaan proyek jalan kampung tersebut yang menghubungkan jembatan Kali Kedali ke jalan cabang menuju Tangsi Militer atau Desa Panjang
menelan dana 514,59 gulden. Catatan kaki nomor 81. Arsip Notulen van de Openbaar Vergadering van de Gemeenteraad van Magelang. Kampung Ngentak yang sudah ada sejak era kolonial ini, menurut keterangan sumber lisan, dahulunya adalah tanah gersang yang luas, dan jika pada musim kemarau, bukan main panasnya. Terik mentari yang begitu menyengat kulit ari, dalam kosakata bahasa Jawa disebut ngentak-ngentak. Realitas alam ini oleh masyarakat lokal kemudian menginspirasi untuk menyebut daerah itu dengan nama ngentak tanpa perlu perulangan kata agar lebih praktis. Di Magelang, tanah pertanian terbagi menjadi sawah dan tanah kering. Luas sawah menurun sebesar 0,2% dari pengukuran lama 6.562 bahu dan pengukuran baru 6.550 bahu periode 1909. Hal ini berbeda dengan tahun 1919. Sawah meningkat 1% dari data lama seluas 6.745 bahu dan data baru 6.817. Lain halnya untuk tanah kering. Era 1909, luas tanah kering meningkat sebesar 35,7% dari data lama seluas 3.581 bahu dan data baru seluas 4.861 bahu. Pada tahun 1919, justru luas tanah kering berkurang luasnya 4% dari data lama seluas 4.489 bahu dan data baru 4.331 bahu. Catatan kaki nomor 82. Arsip Kolonial Verslag tahun 1909. Pada tahun 1920, Kota Magelang memiliki luas 162.804 bahu. Luas tanah pertanian rakyat tahun 1920 mencapai 133.345 bahu. Maka terdapat 81,91% dari luas tanah. Luas sawahnya 58.677 bahu dengan 44% dari luas daerah pertanian. Tanah keringnya 74.668 bahu dengan 56% luas tanah pertanian. Rata-rata luas tanah pertanian untuk setiap penduduk berbahu adalah 0,23 dengan 0,10 sawah dan 0,13 berupa lahan kering. Dari paparan di atas, terbukti wilayah Magelang memang tidak seluruhnya subur dan bisa ditanami tumbuhan untuk keperluan konsumsi maupun sekedar peneduh alam. Kampung Ngentak merupakan fakta pengecualian dari kenyataan Magelang yang tersohor sebagai kawasan hijau nan sejuk sejak era Mataram kuno. Demikian pula, warga setempat di masa silam tidak selalu dapat mengolah lahan gersang itu dengan maksimal. Dari pendekatan ilmiah, S. Minardi, tahun 2016, dalam pidato pengukuhan ilmu tanah menegaskan bahwa umumnya lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, terutama pada tanah yang tererosi, sehingga lapisan olah tanah menjadi tipis dan kadar bahan organik rendah. Kondisi ini kian diperburuk dengan terbatasnya pemakaian pupuk organik, terutama pada tanaman pangan semusim. Catatan kaki nomor 83. S. Minardi, 2016. Optimalisasi pengelolaan lahan kering untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu tanah, pengelolaan tanah pada Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret Surakarta, 6 April 2016. Erosi adalah salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan kering, terutama yang dimanfaatkan untuk usaha tani semusim seperti tanaman pangan. Pertanian lahan kering tidak memerlukan banyak air, seperti halnya budidaya padi sawah. Sementara, ketersediaan lahan kering masih luas. Secara umum, sistem pertanian di Magelang, khususnya yang menyangkut budidaya pertanian tanaman pangan, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pertanian lahan basah atau sawah dan lahan kering. Ngentak, sebagai wujud area gersang,
tidak bisa dijadikan sebagai tumpuan hidup masyarakat Magelang tempo dulu. Ditinjau dari karakter tanah dan topografi, di Magelang memunculkan keragaman nama kampung yang sesuai dengan keadaan alamnya. Salah satunya adalah Kampung Ngembe. Menurut tradisi lisan, ngembe artinya tanah yang lembek. Kondisi alam yang surplus air menyebabkan lingkungan sekitar menjadi becek dan sukar keras. Tanah yang lembek atau lunak ini umumnya disukai oleh warga karena subur, sehingga mudah ditanami aneka jenis tumbuhan non-tegalan. Hasil dari budidaya di lokasi ngembe ini, masyarakat Magelang dapat menjualnya di pasar atau dikonsumsi sendiri. Di samping ngembe, lahir juga Kampung Poncol. Disebut Poncol karena di lokasi ini dulu diyakini masyarakat tanahnya agak menonjol, lebih tinggi dibandingkan sekitarnya, seperti gumuk atau gunung kecil, tanpa dijelaskan jenis tumbuhan yang hidup di atasnya. Topografi atau kondisi tanah tersebut menyebabkan tanah sekitar tidak rata, sehingga warga gampang melihatnya dari jarak agak jauh. Ingatan kolektif warga mendokumentasikan daerah ini dengan sebutan Poncol. 2. Kampung Kuayuhan. Kampung Kuayuhan memperoleh nama dari kata bahasa Jawa wayuh atau memadu istri. Istilah ini diberikan sehubungan dengan tradisi lisan yang menyatakan bahwa era Mataram Islam terdapat tokoh lokal bernama Kiai Surowijoyo. Sosok ini memiliki seorang istri muda dan ditempatkan di sebuah kampung yang kemudian berkembang dengan nama Kuayuhan. Tipis relasi antara Surowijoyo dan istilah Kuayuhan dan baru bisa dipertegas saat langkah Surowijoyo diikuti oleh beberapa orang kaya yang di masa kolonial tinggal di kota Magelang dan mengambil istri penduduk setempat sebagai istri muda. Kebanyakan mereka yang terdiri atas para pejabat Eropa dan orang Tionghoa kaya menempatkan istri mudanya di kampung yang sama seperti istri muda Kiai Surowijoyo. Sejak itu, kampung ini disebut Kuayuhan. Apabila kisah tersebut bisa dilacak sumbernya dalam konteks historis, maka sebenarnya tidak terjadi pada periode Mataram Islam, namun pada pertengahan kedua abad 19. Menurut informasi, Surowijoyo adalah seorang bekel atau pejabat keraton yang bertugas menarik upeti dari orang-orang yang memakai tanah keraton. Catatan kaki nomor 84. Reed Brand dalam The Locomotive, tanggal 14 Oktober 1884, lembar kedua. Namun dalam konteks pemerintahan kolonial, jabatan bekel tiada lagi. Jika memang Surowijoyo yang dibeberkan adalah orang yang beristri muda, yang mungkin terjadi sesuai kebiasaan kala itu, jabatan bekel yang disandangnya agaknya lebih mirip sebagai pejabat pribumi rendah dan tidak ada lagi kaitannya dengan istana. 3. Kampung Pasar Telo. Nama dari kampung ini secara jelas menyeratkan aktivitas yang berlangsung di sana, yaitu adanya pasar yang digunakan untuk berjualan ketela atau telo sebagai produk lokal. Sejak kapan keberadaan pasar ini tidak diketahui, namun yang pasti, ketela merupakan tanaman penduduk pada umumnya. Kampung Pasar Telo merupakan pemukiman orang Jawa yang semula terlibat dalam niaga ketela. Keberadaan pasar itu sudah tidak lagi ada dan kini lokasi tersebut menjadi pemukiman berikut fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Dari seluruh paparan toponim di atas yang berdasarkan pendekatan analogi, perlu diberi catatan penutup. Pendekatan analogi dalam membahas tentang toponimi tidak hanya memberikan gambaran tentang asal-usul nama tempat itu berdasarkan pemaknaan kata, tetapi juga dapat menempatkan lokasi tersebut dalam konteks struktural kewilayahan pada masa kemunculannya. Di antaranya, nama-nama itu dapat diletakkan pada konteks keterkaitannya dengan struktur politis morfologis yang dibentuk sebagai akibat dari sistem administrasi sosial yang berlaku kala itu.
Di Magelang, hal ini nampak jelas terjadi dengan adanya penataan perkampungan yang memancarkan sistem kekuasaan di masa lalu, saat perkampungan atau jalan yang disebutkan di atas mulai muncul. Keberadaan mereka sukar dilepaskan dengan perkembangan sistem administratif dan politik yang dominan di kota ini. Kota Magelang saat dijadikan pusat pemerintahan kolonial sekaligus birokrasi pribumi dengan bupati sebagai pucuk pimpinannya, memiliki orientasi tata ruang dalam konteks morfologi yang tetap tidak bergeser dari model lama. Bukan rumah atau kantor residen yang berada di tepi aliran Sungai Elo, melainkan rumah dan kantor bupati yang berada di alun-alun sebagai sentral orientasinya. Hal ini terbukti dengan sejumlah kampung yang masih menunjukkan afiliasi ruang seperti Juritan, Jaranan, Kebon Dalem, Potro Bangsan, Kliwonan, dan Magersari. Fenomena itu memunculkan tafsir historis bahwa perkampungan tersebut sudah ada sebelum sistem kolonial diterapkan di Magelang dan Karesidenan Kedu tahun 1812. Saat kota berada di bawah kekuasaan Raja Jawa, khususnya di Yogyakarta, bupati tetap tinggal di alun-alun yang merupakan sentra pemerintahan daerah sebagai prototipe dari raja. Layaknya Kutogoro di pusat kerajaan Jawa, alun-alun dikelilingi lingkaran kekuasaan yang memuat simbol tata ruang. Nama para pejabat atau fungsionaris yang bermukim paling dekat alun-alun adalah mereka yang memiliki relasi langsung dengan operasional kekuasaan. Dengan demikian, Kampung Juritan, Jaranan, Kliwonan, Potro Bangsan, dan beberapa nama kampung yang berasal dari nama pejabatnya memiliki akses langsung ke alun-alun. Berbeda dengan Magersari, yang dalam struktur sosial kerajaan Jawa adalah kelompok warga biasa yang mengabdi, yang tinggal jauh dari sentra kekuasaan. Ciri kedua dari fenomena itu adalah kehadiran Kampung Kebon Dalem, yang juga berafiliasi langsung dengan bupati sebagai lahan pemasok bulu bekti yang menjadi sumber penghidupan. Sistem ini berlaku di era sebelum aplikasi birokrasi kolonial, karena sejak 1812 pemerintah Belanda menjadikan Bupati Magelang sebagai pegawai kolonial yang digaji bulanan dan tidak lagi memiliki kewenangan atas tanah sebagai apanagenya. Dengan penjelasan di atas, terlontar tesis bahwa struktur ruang kota dan morfologinya berdasarkan nama-namanya sudah ada sebelum kota Magelang ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Kedu dan Kabupaten Magelang tahun 1813. 4. Kampung Bale Kambang atau Kali Kambang. Nama Bale Kambang terdiri dari dua kata, yaitu bale dan kambang. Dalam hasanah budaya Jawa, bale dapat diartikan tempat, rumah, atau pendopo. Sedangkan kambang berarti mengambang atau terapung, atau berada di atas permukaan air. Mudah diterka, di Kampung Bale Kambang tempo dulu, terdapat rumah atau tempat yang mengapung di atas air, agaknya di atas permukaan Kali Manggis yang memotong area Kelurahan Panjang. Kenyataan ini tentu dianggap unik. Tidak ayal, masyarakat lokal menyebut lokasi di Kali Manggis itu dengan nama Bale Kambang. Rumah yang mengambang ini difungsikan untuk ruang pertemuan warga, tempat bersantai, atau sekedar melepas penat kalangan priai. Demikian pula dengan Balai Kambang di Surakarta. Taman kota yang dibuat Mangkunegara 7 pada tahun 1921 ini semula dipakai sebagai rekreasi keluarga raja dan kerabat Mangkunegaraan. Di ruang publik ini, dari pintu masuk terlihat bangunan seakan mengapung di bibir kolam besar yang memanfaatkan aliran Kali Anyar. Balai Kambang sejatinya menyembulkan kreativitas orang Magelang dalam memanfaatkan aliran Kali Manggis
buatan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1857, pemerintah membangun Kali Manggis untuk saluran irigasi dan sanitasi di kota sepanjang 12 km yang diambil dari aliran Sungai Elo. Catatan kaki nomor 85. Arsip de Lokomotif, tanggal 24 November 1898, lembar kedua. Teknisi Belanda memanfaatkan debit aliran Sungai Elo yang mengalir di dekat kota untuk saluran air yang melewati kota dari utara ke selatan dan bermuara ke Sungai Progo di Kabupaten Magelang. Realisasi rencana ini memerlukan waktu 8 bulan dengan biaya 15.000 gulden. Saluran air melewati kota ini tersohor disebut saluran Kali Manggis, sedangkan masyarakat lokal menamainya Kali Kota. Menjadi sumber pengairan 625 bahu sawah dan pelayanan pasokan air bagi penduduk kota atau water lading. Merujuk laporan kolonial, air dari saluran irigasi wilayah Manggis berwarna kecoklatan dan berkualitas buruk. Karena itu, hanya digunakan untuk mengalirkan got, membersihkan peralatan, dan mencuci pakaian seperti alas kaki dan sebagainya. Catatan kaki nomor 86. Arsip Surat Panglima Angkatan Darat Hindia Belanda, Departemen Peperangan, kepada Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 799/328, Batavia, 16 Maret 1909. Bila dibandingkan Taman Balai Kambang Surakarta, fungsi Balai Kambang di Kelurahan Panjang masa silam tidak jauh berbeda. Bangunan balai berdiri di atas Kali Manggis yang merupakan tempat beristirahat masyarakat Magelang tempo dulu. Suasana yang sejuk, teduh, dan rindang berkat pepohonan akhirnya membuat masyarakat betah berlama-lama di balai itu. Hingga nama Balai Kambang pun masuk dalam memori kolektif warga. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.